Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Kurikulum. Namun sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Trian Nurul Aini, yang kedua ada Mertia Robiah, yang ketiga ada Dwi Sekar Mawarni, dan yang keempat ada saya sendiri, Ainun Habibah, dan yang terakhir ada Risma Indah Nurani. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk pengertian kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan manajemen kurikulum artinya suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan mereferensiasikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah. Rusman 2009. Prinsip manajemen kurikulum. A. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. B. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. C. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. D. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. E. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efisien. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
D. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi kepada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. E. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. F. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar, perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Bentuk-bentuk kurikulum. Yang pertama, subject matter atau subject centered curriculum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang dipelajari oleh siswa telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi, contohnya sejarah dan biologi. Yang kedua, broad field atau corrected curriculum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Dengan demikian terjadi perkawinan antar mata pelajaran sejenis, contohnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Yang ketiga, interactive curriculum, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Pembelajaran dilaksanakan dengan unit teaching dan materinya menggunakan unit lesson. Pelajaran disusun bersama guru dan murid, mengandung suatu masalah yang luas menggunakan metode problem solving sesuai dengan minat dan perkembangan anak, contohnya agama, bahasa, dan perhitungan. Yang keempat, core curriculum, yaitu kurikulum yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh, contohnya agama dan PPKN. 3 konsep tentang kurikulum menurut Nana, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Kegiatan manajemen kurikulum dalam konteks KTSP Tita Lestari tahun 2006 mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap, yaitu A. Tahap perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai 1. Analisis kebutuhan, 2. Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, 3. Menentukan desain kurikulum, 4. Membuat rencana induk, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. B. Tahap pengembangan meliputi langkah-langkah 1. Perumusan rasional atau dasar pemikiran, 2. Perumusan visi, misi, dan tujuan, 3. Penentuan struktur dan isi program, 4. Pemilihan dan pengorganisasian materi, 5. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran, 6. Pemilihan sumber alat dan sarana belajar, 7. Penentuan cara mengukur hasil belajar. C. Tahap implementasi atau pelaksanaan meliputi langkah 1. Penyusunan rencana pembelajaran, 2. Penjabaran materi, 3. Penentuan strategi dan metode pembelajaran, 4. Penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, 5. Penentuan cara dan alat penilaian, proses dan hasil belajar, dan 6. Setting lingkungan pembelajaran.
D. Tahap penilaian untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses produk. Penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses pada akhir program atau identik dengan evaluasi sumatif. Kegiatan manajemen kurikulum berkaitan dengan tugas guru dan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru, meliputi pembagian tugas membelajarkan yang biasanya dilakukan dalam rapat guru pada awal tahun pembelajaran atau menjelang awal semester baru. Selanjutnya, pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, koperasi, unit kesehatan sekolah, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, meliputi penyusunan jadwal pembelajaran, penyusunan program pembelajaran, pengisian daftar kemajuan kelas, yakni menggambarkan kemajuan kelas tentang penguasaan materi pelajaran, kegiatan mengelola kelas, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil pembelajaran, dan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Karakteristik manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum dalam konteks karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Aktivitas manajerial sebagaimana dimaksudkan mencakup pekerjaan yang sangat luas, terutama proses menyiapkan naskah konseptual kurikulum. Yang pertama yaitu karakteristik perencanaan kurikulum terdiri dari pengertian perencanaan kurikulum, fungsi perencanaan kurikulum, model perencanaan kurikulum, dan desain kurikulum. Yang kedua yaitu karakteristik pengorganisasian kurikulum. Kurikulum mata pelajaran, kurikulum dengan mata pelajaran berkolerasi, kurikulum bidang studi, kurikulum integrasi, dan kurikulum inti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, karena pertanyaan semua sudah terjawab, sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah dalam penyampaian materi ataupun salah dalam kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.